Garis besar di sini, video ini saya akan membahas inilah nama sebenarnya dari buah iblis milik Luffy Senchou. Apakah benar namanya Gomu Gomu no Mi? Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil no Mi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian tonton video sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai buah iblis dari Senchou kita dan banyak sekali petunjuk terkait jika yang dimakan oleh Luffy sebenarnya bukanlah Gomu Gomu no Mi, tapi itu adalah bentuk dari buah iblis yang lain. Nah, setelah munculnya spoiler dari chapter terbaru dan Luffy yang sudah awakening menjadi seorang Joy Boy. Nah, langsung juga nih banyak yang bilang jika buah iblis dari Luffy ini adalah buah iblis minyak bumi. Aduh, mentang-mentang harga oil and gas lagi pada naik nih sahamnya langsung jadi minyak bumi. Itu sebenarnya bisa saja, tapi di video ini saya akan membahas dari perspektif yang berbeda. Dan ini sebenarnya video yang sudah diriset dan di-script sejak minggu lalu. Tapi setelah rilisnya chapter terbaru, malah semakin terkonfirmasi nih untuk video ini. Nah, karena kali ini akan menjadi teori yang mungkin menjadi salah satu teori terbaik yang pernah saya riset, serta sangat liar juga nih kesukaan kita semua. Karena liar is our ninja way. Jadi jangan lupa untuk like dan tonton sampai habis ya, biar kalian dapat intinya. Dimana ada beberapa hal yang menjadi perubahan setidaknya mindset kita lah terkait buah iblis dari Luffy Senchou. Yang terbaru adalah dari kata-kata Kaido saat beradu dengan Luffy di mode Snake Man-nya. Di situ dia berkata, ini bukanlah hal natural yang bisa dilakukan oleh karet. Ini sebenarnya udah menjadi clue terpenting terkait material dari tubuh Luffy ini. Dimana sebelum ini adalah di chapter 1037. Ketika Gorosei berkata ada buah iblis yang belum awaken atau bangkitlah selama berabad-abad. Tapi kali ini sudah akan bangkit. Buah iblis ini terbilang sangat spesial karena bahkan Gorosei pun bingung buah tersebut harus diubah dari nama aslinya. Ingat, ini tidak ada hubungan dengan Zunisha ya, yang seharusnya ini sudah pernah saya bahas lah di video lain terkait kata-kata Gorosei dan hubungannya dengan panel Zunisha. Dimana jika kita lebih mundur lagi di chapter 1018 saat Hushu berkata buah iblis dari Gomu Gomu Luffy dibawa olehnya untuk diberikan ke pemerintahan dunia, tapi Shanks mencuri buah tersebut saat dalam perjalanan. Beberapa hal mencurigakan lagi karena kenapa sih harus buah iblis Gomu Gomu dan kenapa harus Shanks yang mencurinya? Ini memunculkan pertanyaan baru yang sangat misterius. Dan beberapa chapter sebelumnya juga di chapter 1014 di situ Kaido seakan-akan mengejek kemampuan Luffy dengan berkata, Gomu Gomu apa? Worororo. Seakan-akan dia tahu itu bukanlah kemampuan sebenarnya dari Gomu Gomu. Dimana jika kita kembali ke perkataan Gorosei tadi, jika tidak Luffy, sebenarnya ada satu buah iblis lagi yang sangat mirip dengan Luffy ini dan tentu saja itu adalah rivalnya alias buah iblis milik Kurohige. Ini untuk buah iblis utamanya ya, yaitu Yami Yami no Mi. Ini cocok banget sih sebagai Luffy karakter utama dan musuh utama serial ini juga alias Stitch keduanya memerankan sesuatu yang sangat penting. Serta beberapa clue penting lain adalah Gorosei mereka menyembunyikan identitas asli dari nama buah iblis tersebut dan menyebutnya dengan nama yang lain. Dan kata lain, buah iblis A bukanlah buah iblis yang sebenarnya. Karena ingat momen anggota Ciperpol dahulu ketika memakan buah iblis yaitu Kaku dan Khalifa, mereka bahkan tidak tahu itu buah iblis apa sampai mereka benar-benar memakannya dan akhirnya memberi nama untuk buah tersebut. Tapi di satu sisi ada yang namanya ensiklopedi dari buah iblis juga. Nah, pasti dari kalian sudah ada nih yang menyadari arc dari Wano Kuni adalah versi sangat cepat dari Oda mengungkapkan misteri-misteri yang ada di serial One Piece ini. Mulai dari flashback Oden, adanya love tale, dan yang lain-lain. Dan bahkan tentang One Piece ini sendiri paling banyak dibanding seluruh arc yang sudah Oda buat di serial One Piece. Terutama kata-kata dari Hushu ketika dia direbut Gomu-Gomu oleh Shanks 13 tahun yang lalu. Ingat, ini Oda merevisi ya, awalnya 12 tahun diubah jadi 13 tahun.
serta tentang Sun God Nika yang wah ini sih big banget. Untuk hal ini pernah saya bahas lah di video terpisah karena jadi mega teori sendiri. Sebenarnya beberapa hal terkait teori Gomu-Gomu spesial adalah karena dia mengcounter Gura-Gura atau katanya tertukar dengan Yami-Yami karena sangat mirip sekali. Lagi-lagi tentang hal ini juga pernah saya bahas lah perspektif-perspektif yang adanya di video terpisah. Tapi satu yang memungkinkan adalah bagaimana jika buah iblis Gomu-Gomu sebenarnya namanya bukanlah itu. Seperti yang tadi saya katakan, di Wano Kuni ini versi cepat misteri yang ada dan salah satunya adalah terkait Gear Force Luffy yang dikatakan oleh kakek Hyo sebagai, ya ini penting banget nih, yaitu sebagai Myoo atau Wisdom King di chapter 990 yang sangat pas sekali dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Wisdom King ini menjadi hal yang pas dari Yakuza di Jepang dan kakek Hyo pun digambarkan dari inspirasi yang sama seorang Yakuza. Tapi tidak sampai di situ saja, kita mendapatkan satu hal lain terkait dewa atau deity selain Wisdom King atau Myoo ini, dan itu pun di arc yang sama di Wano Kuni 30 chapter setelahnya, yaitu di chapter 1018 tadi. Saat Wushu dia bercerita tentang Sun God Nika alias Dewa Matahari, yang berarti sudah ada dua dewa di arc yang sama yang disebut oleh Oda di sini dan semuanya terhubung ke Luffy. Bahkan rambut dari Sun God Nika ini miriplah dengan Luffy di mode Gear Force-nya. Gimana kita belum mendapatkan terkait mode Gear Force Luffy yang menyerupai dewa penjaga atau ya bisa kita sebut sebagai bentuk mythical di Gear Force-nya. Jika kita asumsikan Gomu-Gomu bukanlah nama aslinya, kesimpulan yang tepat setidaknya menurut saya adalah buah iblis Luffy ini bentuk dari mythical Zoan, atau yang mereka bilang sebagai yang terlangka di seluruh dunia dan beberapa yang terkuat juga. Sebelum Wano Kuni, kita mengetahui dua mythical Zoan saja, yaitu Sengoku dan Marco, dalam waktu yang sangat lama sekali. Ya kurang lebih 300-an chapter lah, mulai dari arc-nya Marineford di chapter 550-an. Dan di Wano Kuni, kita langsung diberikan selusin buah iblis mythical mulai dari Kaido di Seryunya, Orochi dengan Yamato no Orochinya, Katarina Devon dengan Kyuubi-nya, Yamato dengan Makaminya, Onimaru dengan Hito-Hito Onyudo-nya, itu bahkan 2 kali lipat lebih banyak hanya dalam satu arc saja. Dan jelas itu bukanlah sebuah kebetulan apa yang Oda coba berikan kepada kita. Jadi, apa nama buah iblis dari Luffy? Ya sebenarnya untuk namanya menurut saya tidaklah terlalu penting. Karena itu hanyalah merepresentasikan bentuk dari buah iblis yang ada saja yang telah dimakan. Ya seperti tadilah yang saya contohkan ketika Kalifa dan Kaku yang makan. Tapi jika saya harus memprediksi yang cocok dari nama Gomu-Gomu ini adalah, ya, nama apa lagi yang lebih cocok dari nama yang diberikan langsung oleh kakek Hyo terkait Myoo atau Wisdom King? Mungkin ada juga nih dari kalian yang bakal bertanya, lah bang, jika dia Zoan kok bisa imun atau tidak mempan sih dengan listrik? Tentu saja karena efek mythical Zoan-nya dia pun memberikan properties atau material dari karet juga. Tidak ada kekuatan dari karetnya yang berubah, hanya namanya saja. Dan ini pula akan menjelaskan terkait kemampuan api dari Luffy alias Red Hawk nih, yang banyak banget yang bilang itu sangat tidak masuk akal. Dan selalu juga seperti yang saya katakan berkali-kali, One Piece tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Contohlah Sanji yang bisa ngeluarin api karena muter-muter doang di Diable Jambe-nya, sejujurnya itu sangatlah tidak masuk akal. Tapi ternyata di arc ini, di Wano Kuni, kita diberikan sedikit clue terkait Trust Lunarian, di mana dia pun bisa mengeluarkan api. Dan Queen dia menyindir hal itu kepada Sanji, dan faktanya juga adalah Sanji adalah seorang modifikasi dari Germa, maka semua itu sangat masuk akal. Karena di serial One Piece ini, sesuatu yang seperti sihir yang tidak masuk akal pasti punya jawabannya. Jika tidak sense hasil ilmuwan, dan itu adalah buah iblis. Kaido adalah naga asli. Ini dulu banyak banget nih teori yang seperti ini yang saya cuma bisa senyum doang. Karena tidak, Kaido ini manusia biasa yang makan buah iblis naga. Lalu Gyukimaru dia bisa berubah menjadi rubah karena dia makhluk mitos yang bisa berubah tersebut. Ini langsung diberi jawabannya. Tidak, dia memakan buah iblis Hito-Hitonomi model Onyudo dan makanya dia berubah menjadi seperti biksu.
Kinemon dan Reizo pun apakah mereka bisa menggunakan ninjutsu? Dan tentu saja jawabannya tidak, karena mereka pemakan buah iblis. Lalu apakah Wisdom King ini adalah dewa penjaga? Tidak juga, itu adalah seseorang yang memakan buah iblis. Nah, apakah kalian menyadari beberapa hal? Karena semua hal yang sangat aneh di Wano Kuni ini disebut sebagai sihir oleh Kinemon, Reizo, dan yang lain-lain. Tapi kita semua tahu itu adalah efek dari buah iblis. Ini semua sangat masuk akal karena negeri Wano adalah negeri yang terisolasi sangat lama sekali, jadi mereka jelas tidak familiar terhadap buah iblis. Lalu Hyogoro yang tidak tahu Luffy punya buah iblis pun, dan akhirnya dia menyebut Luffy sebagai Wisdom King. Nah, mungkin sedikit disclaimer, saya menyebut Wisdom King, tapi sebenarnya Wisdom King ini masih luas banget, dimana ada beberapa bagian-bagiannya lah. Contoh nama serangan Kaido yaitu Gundari pun diambil dari Wisdom King juga. Dan untuk Luffy, saya asumsikan dia diambil dari Vajrahasa yang disebut sebagai The One of Great Laughter. Apakah kalian cukup familiar juga nih? Great Laughter, senyuman di Joy Boy Nika. Wadaw banget. Nah, ini nih bahasan yang lebih berat lagi, di mana modelan gear Luffy adalah semacam meta dari karakter yang dia gunakan. Dan itu pun tidak unik, alias karakter lain sebenarnya ada yang pernah melakukan hal itu. Ingat Enel ketika dia berubah ke mode Amarunya, dia punya beberapa bentuk yang digunakan. Walau begitu, ini cukup berbeda jika kasus Luffy yang punya banyak gear seperti gear second, gear third, dan yang lain-lain. Untuk gear second sendiri, ini menurut saya sangat simpel. Dia memompa darahnya dan buat tubuhnya lebih panas, makanya dia mengeluarkan asap dan meningkatkan pergerakannya. Ini ya semacam doping adrenalin lah. Tidak ada perubahan apapun di fisiknya kecuali asap yang keluar dari tubuhnya saja. Lalu untuk gear third mungkin ini sedikit complicated, tapi sebenarnya tidak juga. Luffy hanya meniup tulangnya dengan udara dan menciptakan bentukan sebesar yang Luffy inginkan dari tiupannya tersebut. Perubahan di desain dari gear third ini hanyalah tubuhnya yang membesar. Lalu untuk gear fourth, ini dia nih yang berubah cukup drastis. Pertama, Luffy melapisi tangannya dengan Busosoku dan dia menggigit tangannya untuk meniup ototnya. Ini ototnya, bukan tulangnya. Dan akhirnya membuat Luffy membesar dari sisi volumenya, besar, panjang, dan tingginya semakin besar. Ya, menjadi sekitar 3 meteran lah, sepantar dengan Katakuri dan Doflamingo. Dimana dari sisi fisik sendiri, dia mendapatkan desain yang sangat berbeda, dimana ada haki di tubuhnya, serta adanya efek asap yang ini lebih solid loh, karena selalu ada di mode gear fourth-nya, dan menurut saya ini aneh atau tidak natural. Terdapat garis hitam pula di sekitar matanya dan rambutnya juga menjadi semakin tajam seperti api. Nah, fokus saya memberitahu ke kalian adalah adanya perubahan desain dari mode gear-nya Luffy yang dia lakukan. Alias itu udah seakan-akan bentuk buah iblis sendiri di tiap perubahannya, atau bisa kita bilang lebih ke awakening dari Zoan. Serta apa kalian sadar Luffy punya 3 jenis gear fourth-nya sama seperti mode perubahan dari Chopper. Ini menarik gue. Tapi ini bisa jadi bukan awakening, karena toh bukankah kita tidak tahu kan awakening Zoan itu seperti apa pastinya. Artinya kita masih ada hal yang miss di sini nih, dan itu mungkin hal yang akan terjawab nanti. Apakah mode baru dari Luffy seperti gear 5-nya? Jika sebelumnya asap di mana-mana, apa mungkin nextnya adalah mengeluarkan api? Di mana ada asap, bukankah di situ ada api juga? Yang sebelumnya saya pun berkata, jika Wisdom King ini sama seperti Joy Boy, mungkin juga ada hubungan dengan Sun God Nika. Karena Wisdom King ini dia memberikan kekuatan semacam memanjang dan memberikan kemampuan api juga. Jika masalah api, kita tahu ya masuknya kemana, alias ke Red Hawk-nya yang banyak dari kalian pertanyakan seperti yang tadi saya katakan. Dan terakhir, Wisdom King atau Myoo sering disebut sebagai kepala api Vajra. Seperti yang tadi saya bilang, Luffy ini Wisdom King-nya diambil dari Vajrahasa. Sedikit deskripsi dari Wikipedia, di mana Vajrahasa dia memegang beberapa senjata di tangannya. Ini mirip banget dengan Sun God Nika. Dia pula auranya sendiri menginterpretasikan simbol api di mana ada perubahan yang disebut sebagai enlightenment atau pencerahan. Atau tentu saja dapat kita sebut sebagai awakening yang disebut sebagai fire samadhi.
Serta kalian perlu melihat ini nih, wadaw banget, Sun God Nika dan Color Spirit Luffy yang Oda representasikan dari game yang ada. Mungkin akan ada yang bilang, lah itu kan cuma Luffy yang digambar menjadi Ken di Street Fighter bang. Ya benar sekali, tapi ada satu perbedaan besar yang ada. Dan itu adalah kepalanya yang terlapis oleh api. Tidak hanya itu mirip banget dengan siluet dari Sun God Nika karena saya tidak menemukan gambar Ken dengan api di kepalanya. Yang berarti tambahan api di kepalanya ini murni 100% ide dari Oda Sensei yang dibuat sangat persis juga dengan Wisdom King. Entah kalian sadar atau tidak, Oda sudah pernah menggunakan desain Gear Force Luffy ini ke karakter lain, dan itu adalah karakter yang sangat penting juga karena disebut sebagai, ya benar, dewa atau god. Dimana mode Amaru yang tadi saya perlihatkan, adakah kalian yang sadar itu persis gayanya dengan mode Gear Force-nya Luffy? Mungkin kalian juga akan berpikir, itu mah Oda suka aja sama desainnya bang, dan akhirnya dia pakai lagi tanpa mikir panjang. Lagian gak mungkin kan Oda mikir terlalu jauh sampai seperti itu? Dan jawaban dari kalian mungkin saja benar, Oda tidak akan berpikir sampai sejauh itu. Tapi Oda bukanlah tipe penulis yang simple seperti itu juga. Dia tidak akan semena-mena mengeluarkan kembali hal yang sama berkali-kali tanpa penjelasan karena Oda adalah seorang mangaka yang bisa kita sebut sebagai adapter atau yang dapat beradaptasi, mengikuti hal-hal yang pernah dia buat sebelumnya, dan contoh nyatanya adalah insiden Brook yang bertemu dengan Labun dan Supernova. Itu adalah hal yang Oda tidak bayangkan akan terjadi nanti, tapi malah jadi satu hal yang sangat keren banget. Bentuk Wisdom King ini pernah kita lihat juga di Fire Festival Wano Kuni. Mereka semua merepresentasikan satu hal yang sama, yaitu seorang deity atau dewa. Untuk Enel, kita tahu ya, dia ini seorang delusi yang berkali-kali menganggap dirinya sebagai seorang dewa beneran, hanya karena buah iblisnya yang luar biasa. Bentuk ultimate-nya pun mengambil bentuk yang sama dengan Wisdom King di Gear Force-nya Luffy. Apakah hanya Oda malas atau Enel yang menganggap dirinya dewa ingin terlihat seperti dewa? Makanya akhirnya dia mengimitasi seorang dewa nyata. Dimana keduanya, Skypiea dan Wano Kuni pula adalah negeri yang terisolasi. Hal yang mirip dari keduanya adalah sebutan haki yang berbeda di tiap negerinya. Satu disebut sebagai mantra dan satu disebut sebagai Ryuo. Yang bahkan di kedua arc pun disebut dewa yang sama, yaitu Sun God atau dewa matahari. Lalu ketika kalian buat sebuah cerita, kalian pasti ingin buatnya sebaik mungkin kan? Kalian ingin setiap kata-kata, panel, scene, aksi yang kalian tulis mempunyai tujuan dan arti yang jelas. Terutama ini adalah case yang terjadi kepada manga, di mana memiliki halaman yang terbatas untuk dapat dirilis setiap mingguan seperti Weekly Shonen Jump. Jadi kita memang harus memberikan perhatian lebih kepada hal yang Oda masukkan dalam cerita. Tidak peduli seberapa cringe itu, dan tidak peduli juga seberapa jelas yang dia berikan ketika awal banget kita membacanya. Contoh yang paling gampang adalah ketika Momonosuke berkali-kali berkata dia ini masih bocah dan tidak punya kekuatan untuk melawan Kaido, yang kita jelas lah ya tidak akan beri perhatian terhadap kata-kata dari Momo ini. Karena toh dia kan emang bocah juga. Tapi akhirnya dengan buah iblis Shinobu yang diberi nama Juku Juku no Mi, yang artinya sejujurnya sangat aneh banget, yaitu mature atau menjadi dewasa. Yang hebatnya, Oda akhirnya memberikan hal itu kepada Momonosuke agar dia menjadi sosok dewasa seperti yang dia inginkan juga. Hal pintar tapi tidak terlihat yang sering Oda lakukan memang seperti itu. Sejujurnya pertanyaan yang tepat adalah bukan bagaimana jika Wisdom King berhubungan dengan Luffy, tapi lebih ke bagaimana Wisdom King akan dihubungkan dengan buah iblis Luffy. Nah jadi itulah menurut saya terkait buah iblis dari Luffy, dan terima kasih nih buat kalian yang sudah tonton sampai sini karena sangat panjang sekali. Lagi-lagi ini adalah salah satu teori yang cukup dalam banget nih untuk risetnya, dan terima kasih yang sudah mengikutinya. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise, dimana udah rilis desain baru yaitu dengan tema Worst Generation, dimana desain pertama adalah mode gear dari kapten kita atau Luffy Sencho. Ini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget.
Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video dan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee, kalian akan mendapatkan banyak diskon menarik. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Depi pamit and I'll see you guys next time.